Halo, selamat datang di Review Saham Indonesia. Assalamualaikum Sobat Investor, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Sobat Investor? Di tengah ketidakpastian global, ada juga perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga ikut mengerek naiknya harga komoditas yang seperti minyak, dari emas, dan juga komoditas-komoditas lain. Bahkan CPO juga ikut terangkat walaupun sempat turun di beberapa hari terakhir. Nah, di bulan Maret ini adalah bulan yang eksklusif menurut saya, karena ada 3 perusahaan yang bisa dibilang hampir bersamaan waktu masa big buildingnya. Ketiga perusahaan tersebut adalah yang pertama PT Wir Asia Terbuka dengan kode ticker WIRG, dan yang kedua adalah PT Sigma Energy Kompres Indo Terbuka dengan kode ticker SIKO, dan yang ketiga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak para investor, mungkin sebagian ya yang tidak menunggu, ada sebagian juga yang menunggu, yaitu PT Gojek Tokopedia. Yang pertama kita masuk ke PT Wir Asia Terbuka. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi. Pada awalnya bisnis perusahaan ini dijalankan oleh anak perusahaannya, yaitu PT Wirya Inovasi yang dimulai sejak tahun 2009. Perusahaan ini mempunyai bidang usaha di jasa teknologi informasi, termasuklah di bidang multimedia, telekomunikasi, dan perikanan. Perusahaan ini sebelumnya memiliki rencana untuk merealisasikan proyek Metaverse di Indonesia berupa dunia virtual di 3 kota, yaitu Jakarta, Denpasar, dan ibu kota negara Nusantara. Nah, rencananya proyek Metaverse Indonesia ini akan dibawa dan dipamerkan oleh pemerintah ke perwakilan berbagai negara di ajang presidensi G20 di Indonesia. Perusahaan ini memiliki 7 anak perusahaan penyertaan langsung. Bisa dibilang perusahaan ini bergantung dari kinerja anak perusahaannya. Nah, untuk lebih lengkapnya nama-nama perusahaan tersebut apa dan bagaimana, sobat-sobat investor bisa melihat lebih detail di prospektus yang sudah tersedia di ipo.co.id. Perusahaan ini memiliki 37 pemegang saham, baik itu perseorangan maupun korporasi. Pemegang saham ini sudah ada sebelum akan dilaksanakan penawaran umum. Untuk lebih lengkapnya, siapa-siapa namanya, teman-teman bisa melihat di prospektus. Nah, selanjutnya, perusahaan ini bergerak di bidang usaha yang berfokus pada teknologi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah augmented reality, virtual reality yang memanfaatkan teknologi data blockchain, dan juga artificial intelligence. Nah, teknologi data blockchain ini membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. Pada umumnya, perusahaan yang membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai biasanya memiliki beban operasional pendapatan yang cukup tinggi juga. Nanti kita akan melihat dari laporan keuangannya, apakah beban pendapatannya melebihi dari pendapatan perusahaan atau bagaimana, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya ringkasan tentang penawaran umum perusahaan ini. Perusahaan ini menawarkan sebanyak-banyaknya 2.330.090.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp5 per lembar saham, dengan harga penawaran Rp150 sampai dengan Rp175. Estimasi dana yang diperoleh dari hasil IPO ini
berkisar antara 350 miliar 563 juta 500 ribu rupiah sampai dengan 408 miliar 990 juta 750 ribu rupiah. Nah, apabila terjadi kelebihan pemesanan pada pendataan terpusat, perusahaan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 233.709.000 lembar saham dengan nominal yang sama, yaitu 5 rupiah, atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,96% dari modal yang ditempatkan dan di store penuh setelah penawaran umum. Sebelumnya, perusahaan ini menawarkan sebanyak-banyaknya atau mewakili 20% pada penawaran umum di IPO kali ini. Selanjutnya, setiap 10 pemegang saham baru berhak mendapatkan 3 waran seri 1 atau 10/3 dengan kisaran harga pelaksanaan antara Rp165 sampai dengan Rp193 dengan waktu pelaksanaan sebanyak 12 bulan dan dapat dilaksanakan 6 bulan atau lebih setelah listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu mulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2023. Masa waktu pelaksanaannya bisa dibilang cukup pendek. Insentif ini diberikan secara cuma-cuma apabila kita membeli saham baru di proses penawaran umum ini. Nah, setiap pemegang satu waran seri 1 berhak untuk membeli satu saham baru pada saat pelaksanaan waran seri 1 yang akan dilaksanakan dimulai antara tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2023. Lalu dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perusahaan ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi sekitar 83,54% akan digunakan oleh anak perusahaannya untuk belanja modal atau capital expenditure. Di halaman 22 pada prospektus perusahaan ini, sekitar 18,04% akan diberikan kepada perusahaan anak, yaitu ATK, dalam bentuk peningkatan penyertaan modal yang akan digunakan untuk yang pertama, sekitar 65,45% akan digunakan untuk belanja modal seperti remodulasi kantor, infrastruktur teknologi informasi, dan kebutuhan lainnya. Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional seperti infrastruktur cloud, biaya promosi, dan pemasaran. Intinya, kebanyakan dari hasil IPO ini adalah untuk ekspansi. Di sini tidak ditemukan untuk membayar hutang. Jadi bisa dibilang perusahaan ini pengen berkembang. Nah, sisanya dari 7,68% ini akan digunakan perusahaan untuk belanja modal juga, ya perusahaan induk tentunya, ya kan. Nah, rincian dari sisa dana IPO tersebut sekitar 96,43% akan digunakan perusahaan untuk riset dan pengembangan, dan sisanya akan digunakan perusahaan untuk memperoleh infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik, ya kan. Teman-teman bisa membaca lebih detail di halaman 22 pada prospektus perusahaan ini. Oke, untuk masa penawaran awal sekarang sudah berlangsung antara 14 sampai 17 Maret. Perkiraan tanggal efektifnya adalah tanggal 25 Maret. Perkiraan masa penawaran umumnya adalah tanggal 29 sampai tanggal 31 Maret 2022. Perkiraan tanggal penjataannya adalah tanggal 31 Maret dan perkiraan tanggal pencatatan saham dan waran seri satunya pada Bursa Efek Indonesia diperkirakan pada tanggal 4 April 2022. Teman-teman investor bisa melihat lebih detail di halaman pertama prospektus dari IPO perusahaan ini. Di halaman 25 Romawi dari prospektus ini terdapat laporan posisi keuangan hasil konsolidasian dari berbagai entitas anak perusahaan, yaitu ada 7, ya kan. Nah, di sini per tanggal 30 November tahun 2021 tidak diaudit, tapi kita bisa melihat
jumlah asetnya cenderung meningkat dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai tahun 2021. Begitu juga dengan jumlah liabilitasnya atau utangnya meningkat dari tahun 2018 yang hanya cuma 31 miliar 800 sekian, meningkat di tahun 2021 menjadi 159 miliar 180 juta sekian. Begitu juga dengan ekuitasnya. Jumlah ekuitasnya per tanggal 30 November tahun 2021 sejumlah 143 miliar 306 juta 23.974. Untuk lebih detailnya teman-teman investor bisa melihat di prospektus. Nah, di sini terlihat di tahun 2018 sampai tahun 2021 beban pokok pendapatan perusahaan yang cukup besar. Mengingat perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang apalagi menggunakan teknologi yang memadai, sudah hal yang lumrah jika beban pokok pendapatan itu cukup tinggi. Namun perusahaan ini masih bisa menghasilkan laba dan cenderung naik turun. Tahun 2018 perusahaan tersebut menghasilkan laba yang cukup tinggi di 19 miliar. Namun di beberapa tahun setelahnya, 2019, 2020, cenderung menurun. Terus di tahun 2001, pada prospektus tersebut, laba yang berjalan di tahun 2021 yaitu sekitar 17 miliar lebih. Nah, dari sini kita bisa melihat jika perusahaan perlu melakukan efisiensi dalam operasional perusahaan. Diharapkan setelah IPO dengan mengembangkan teknologi informasi yang lebih memadai, perusahaan bisa menekan beban pokok pendapatan dari setiap operasional perusahaan tersebut. Nah, kita melihat di sini ada rasio keuangan penting berupa rasio-rasio usaha. Di sini ada jumlah liabilitas berbanding ekuitas yaitu sekitar 111,08% pada tahun 2021. Jumlah liabilitas berbanding dengan jumlah aset yaitu sekitar 52,62%. Dan di sini tidak ditemukan hutang bank. Hutang bank tidak ditemukan, namun ada hutang perusahaan di leasing. Yaitu utang pembiayaan pada tanggal 31 Juli. Pada tanggal 31 Juli tahun 2021, perusahaan mempunyai hutang leasing di PT Mandiri Tunas Finance dan PT Toyota Astra Finance Service. Bagian utang untuk pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yaitu ada pada PT Mandiri Tunas Finance sekitar 628 juta sekian persen, 628 juta lebih rupiah. Nah, mengingat tidak adanya hutang bank, perusahaan ini nampaknya ingin menjadi perusahaan yang mandiri. Dan di sini kita melihat perusahaan ini nampaknya sangat-sangat bergantung pada perusahaan anak. Sehingga jika perusahaan anak tersebut kinerjanya menurun, maka hasil konsolidasi laporan keuangan dari perusahaan tersebut juga akan menurun. Sebaliknya, jika kinerja dari anak perusahaan ini meningkat, maka hasil konsolidasi laporan keuangannya juga meningkat. Maka dari itu mungkin perusahaan ini ingin melakukan ekspansi dengan melakukan pembiayaan terhadap anak perusahaannya supaya bisa lebih berkembang. Sekarang kita masuk ke PBV dari emiten saham ini. Adapun angka-angka yang saya pakai adalah
dari hasil laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 November tahun 2021 yang tidak diaudit. Nah, di sini ada dua perhitungan yang saya buat, yaitu yang sebelum pelaksanaan penawaran umum dan pelaksanaan ESA, dan yang sesudahnya pelaksanaan penawaran umum dan sebelum pelaksanaan ESA menggunakan rumus PBV yang pada umumnya. Jika perhitungan saya salah, mohon dikoreksi untuk sobat investor. Sini saya dapatkan pada saat sebelum pelaksanaan penawaran umum dan pelaksanaan ESA, jika di harga saham Rp150 per lembar saham, maka didapatkan PBV sebesar 9,79. Jika di harga Rp175, maka didapat 11,42 kali PBV-nya. Cukup besar valuasinya. Nah, dan sedangkan jika sesudah pelaksanaan penawaran umum dan sebelum pelaksanaan ESA, maka didapatkan PBV-nya 12,23 kali di harga 150 dan 14,27 kali di harga 175. Rumus PBV yang pada umumnya yaitu untuk mencari book value-nya itu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar, dan mencari PBV-nya itu harga saham dibagi book value. Seperti itu. Mohon dikoreksi ya pada sobat investor kalau saya salah menghitung. Bisa dibilang di sini valuasinya cukup mahal. Namun di sini jika kita melihat perkembangan teknologi yang tentunya akan terus-menerus dipakai dan dikembangkan, apalagi sentimen tentang teknologi ini selalu digembor-gemborkan, saya rasa perusahaan ini bisa berkembang dengan catatan-catatan tertentu. Nah, bagaimana dengan prospek usaha perusahaan ini? Perusahaan ini mempunyai keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu mengembang teknologi AR yang terdepan di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini termasuk salah satu dari pengembang paling awal yang memperkenalkan teknologi augmented reality, dan saat ini menjadi salah satu pemain terkemuka di Indonesia ataupun di wilayah Asia Tenggara yang telah atau sedang menerapkan teknologi AR tersebut. Yang kedua, perusahaan memiliki posisi yang baik dalam disrupsi dan komersialisasi teknologi AR dan VR ataupun AI. Nah, baru-baru ini di sekitar bulan Februari tanggal 15, Wir Group menggandeng BNI. Dalam proses kerjasama ini, mereka akan melakukan ekspansi bisnis digital di Metaverse Indonesia. Teman-teman mungkin bisa mencari referensinya di internet, yaitu melalui penggabungan virtual reality, augmented reality, dan artificial intelligence. BNI di dalam Metaverse Indonesia akan memberikan pengalaman baru bagi nasabah untuk menikmati layanan perbankan digital. Nah, ini mungkin salah satu dari ekspansi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ini bersamaan dengan salah satu bank BUMN di Indonesia, yaitu di bidang teknologi digital. Dan untuk selanjutnya, seperti perusahaan dapat mengkomersialisasikan teknologi AR dan VR melalui berbagai model bisnis untuk menghasilkan arus pendapatan yang visible. Dan juga perseroan didukung dengan unit konsultasi strategi branding untuk memberikan jaringan brand dan klien yang luas. Perseroan juga telah memenangkan berbagai penghargaan di dalam dan di luar negeri. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman investor bisa melihat di prospektus di halaman 232. Perusahaan ini juga memiliki hak paten, hak merek, dan hak cipta. Setidaknya mereka mempunyai 5 hak paten yang terdaftar atas nama perseroan. Dan di prospektus ini mereka punya
banyak sekali pengembangan produk yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan digital sesuai dengan bidang perusahaannya juga, ya kan, perusahaan digital. Dan juga mereka melakukan riset dan pengembangan di bidang teknologi tentunya. Hal ini perlu untuk saya, perlu dilakukan untuk terus-menerus bisa mengembangkan perusahaan agar bisa terus-menerus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang serupa, tidak hanya di dalam maupun di luar negeri. Mengingat perkembangan teknologi ini sangatlah cepat, siapa cepat dialah yang unggul. Maka tidak boleh perusahaan tersebut melakukan pengembangan dengan setengah-setengah. Dalam arti, jika ingin mengembangkan suatu produk atau mengembangkan suatu teknologi, dia harus secara serius dan berkesinambungan, tidak boleh terputus jika ingin bersaing dan terus menjadi yang terdepan. Kira-kira seperti itu untuk prospek usahanya. Nah, tibalah kita saatnya untuk melakukan kesimpulan dari emiten ini. Kesimpulan ini saya buat berdasarkan opini dan hasil riset saya sendiri. Terlepas dari semua itu, semua kembali kepada sobat-sobat investor masing-masing. Saya di sini tidak memaksa atau mengajak untuk membeli atau untuk memilih emiten tertentu. Ada alangkah baiknya sobat investor melakukan riset secara mandiri untuk mendapatkan sumber referensi yang lebih mendalam dan lebih mendetail dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Nah, kesimpulan yang pertama yang saya buat adalah di sini berdasarkan opini saya, valuasi perusahaan tersebut tergolong mahal. Kenapa mahal? Mengingat dengan ekuitas yang di bawah 1 triliun, namun memiliki PBV yang di atas 7, menurut saya cukup mahal. Dan yang kedua, perusahaan tersebut masuk dalam papan pengembangan dan daftar efek syariah. Jika kita mengacu pada aturan-aturan Bursa Efek Indonesia mengenai syarat masuknya papan pengembangan, yaitu salah satu syaratnya nilai aset dalam bentuk wujud itu lebih dari 50 miliar atau lebih, maka akan masuk ke dalam papan pengembangan dan termasuk juga dalam daftar efek syariah. Jika kita mengacu pada keputusan MUI yang tertera pada situs IDX, yaitu salah satunya tidak memiliki hutang yang berbunga di atas 10% dari keseluruhan hutang atau jumlah hutang dibanding aset yang berjalan tidak lebih dari 45%. Koreksi saya jika saya salah menyebutkan. Yang ketiga, persaingan di bidang teknologi yaitu AR, VR atau AI cukup kompetitif sehingga perusahaan perlu melakukan upaya-upaya yang lebih untuk mampu bersaing lagi. Dan di keempat, penjamin emisi efek adalah PT Cipta Dana Sekuritas Asia. Nah, sekian dari saya. Yang kesimpulan yang saya buat, sekali lagi di sini saya tidak mengajak atau memaksa. Silakan sobat-sobat investor melakukan riset secara mandiri. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Semoga selalu sukses, selalu sehat, selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam